Yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Begitu juga yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. bin Samsudin. Setia saya Al-Habib Mohsen bin Ahmad Al-Abbas LC. Melalui kawan bodoh penggila, maka rezim penguasa tidak akan pernah tahu kelemahan diri, sehingga akan semakin terpuruk dalam kehancuran. Nah, yang ketiga, saran saya kepada pemerintah agar segera bebaskan semua tahanan politik, aktivis-aktivis buruh, mahasiswa, pelajar yang kritis yang saat ini mereka mendekam dalam penjara. Kita doakan semoga pemerintah Republik Indonesia segera membebaskan mereka tanpa syarat. Itu saya kira memang ketegasan seperti itu yang kita perlukan. Saya mengapresiasi ketegasan seperti itu. Pak, sakit itu Pak kemarin pasca kerumunan itu. Kita positif thinking aja, ya, berpikir positif aja, ya. Yang dilakukan oleh Pangdam Jaya ini, sudahkah melalui prosedur aturan pelibatan? Ada batasan-batasan yang dilakukan seorang panglima. Singkatnya bahwa dalam memberikan bantuan itu ada aturan pelibatan. Kita lihat saja, kalau itu perintah dari Panglima TNI ataupun Presiden, maka tidak bisa disalahkan Pangdam. Tetapi kalau tidak ada perintah, kita tunggu saja ada teguran atau tidak. Apa yang disampaikan oleh siapapun juga, kalau melanggar terhadap itu, maka itu bukan mewakili TNI. Apapun alasannya, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Saya ulangi, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Tolong pisahkan antara yang dilakukan oleh Pangdam Jaya, itu tidak mewakili TNI seluruhnya. Keadaan Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit Umi malam ini. Jadi pertama adalah betul bahwa Habib di sini ya untuk untuk diobservasi dan istirahat begitu ya. Beliau bersama istri dan anaknya ditempatkan di Presidential Suite. Dilakukan proses PCR test ya untuk di swab itu, karena bagaimanapun beliau baru berinteraksi dengan banyak pihak, karena Habib juga meminta untuk tidak usah dijenguk ya karena fokus pada pemulihan. Masih dibicarakan oleh keluarga ya mudah-mudahan keluarga berkenan juga. Mengevaluasi dan mempertimbangkan pergantian Pangdam Jaya yang baru, yang lebih baik dengan menghindari polemik maupun hal lain yang kontroversial tanpa harus keluar dari kewenangannya. Penyidik telah memutuskan bahwa telah ditemukan peristiwa pidana, yaitu pidana menghalang-halangi penanggulangan wabah dan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Selanjutnya berproses sampai dengan nantinya kegiatan gelar penetapan tersangka. Orang yang dikirim undangan klarifikasi tidak hadir, yaitu rugi sendiri. Karena kesempatan, saya sampaikan, klarifikasi itu kesempatan. Jangan sampai nanti, ya mohon maaf, yang bersangkutan rugi sendiri, perbuatan pidana. Kalau yang bersangkutan tidak klarifikasi, berarti yang bersangkutan rugi sendiri kan? Nah, kalau sudah masuk penyidikan, sudah kita pakai KUHP, berarti apa? Kalau dipanggil sekali, 2 kali tidak hadir, ya 3 kali kita ada surat perintah membawa, sudah tegas. Pernyataan dari Pangdam Jaya itu jelas tidak bisa dibenarkan secara aturan. Bahwa Pangdam Jaya ini sudah offside. Habib Rizik dan para pengikutnya adalah ulama dan banyak umatnya. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turun ke
turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam, tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, benar, dan berani. Enggak ada ajakan. Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana insya Allah. Insya Allah hari Sabtu malam Ahad kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Prof DKI bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Dan ini dilakukan oleh Jakarta. Maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka. Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir, takbir, siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umurnya. Jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Sampai lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak? Dijagain. Iya. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini.
rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Menghina umat Islam, menghina ulama. Karena itu kita minta kepada majelis hakim agar terdakwah ini segera ditahan. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan bahwa padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga mesti masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Saya merasa senang dan bahagia sekali. Di mana diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan yang dilaksanakan di Sekretariat kami Nasional, Jalan Kusuma Atmaja 76 Menteng, Jakarta Pusat. Karenanya, melalui sambutan singkat ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan apresiasi kepada segenap rekan-rekan kawan seperjuangan yang ada di kami, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Teristimewa saya sampaikan juga penghormatan saya untuk segenap jajaran presidium kami. Yang terhormat Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Begitu juga yang terhormat Bapak Profesor Dr. M. Bin Samsuddin. Setia saya Al-Habib Mohsen bin Ahmad Al-Abbas LC. Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk memberikan sambutan ini. Dan sikap istimewa tentunya saya sampaikan salam rindu, salam hormat untuk Dr. Sahaganda Nainggolan yang saat ini sedang beruzlah di balik sel-sel penjara yang sesat. Tapi insya Allah dari sana suara-suara kebenaran akan terus keluar
dan akan masuk ke telinga-telinga yang terbuka dimanapun di seluruh bagian daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, rekan-rekan seperjuangan yang ada di kami dan seluruh para peserta daripada acara peluncuran dan bedah buku pemikiran sang reversioner Dr. Sahganda Nainggolan ini. Nah, jadi kesimpulan saya, pertama, mestinya pemerintah rezim penguasa saat ini tidak menjadikan Dr. Sahganda Nainggolan dan kawan-kawan sebagai musuh atau sebagai ancaman, sehingga dibungkam dan dikurung. Justru mestinya dijadikan sebagai sparring partner, dijadikan sebagai lawan diskusi yang berakal sehat. Nah, yang kedua, kita mesti ingat, satu lawan yang cerdas dan berakal sehat jauh lebih baik dari sejuta kawan yang bodoh dan bermental penjilat. Karena melalui lawan cerdas berakal sehat, rezim penguasa bisa mendeteksi kelemahan diri sejak dini, sehingga bisa segera memperbaiki diri dan memperkuat sisi-sisi kelemahannya tadi. Sedang melalui kawan bodoh penjilat, maka rezim penguasa tidak akan pernah tahu kelemahan diri, sehingga akan semakin terpuruk dalam kehancuran. Nah, yang ketiga, saran saya kepada pemerintah agar segera bebaskan semua tahanan politik. Ajak mereka diskusi, ajak mereka debat yang sehat. Suruh mereka semua kritisi segala kebijakan pemerintah yang menurut mereka membahayakan bangsa dan negara. Dan minta sekaligus kepada mereka apa solusi yang mereka punya untuk atasi problem kebangsaan. Nah, jadi jangan dijadikan musuh, tapi jadikan sebagai, saya tidak katakan sebagai mitra, tapi sebagai sparring partner. Sebagai sparring partner agar kita bisa mendeteksi sejak dini apa kelemahan kita yang harus diperbaiki. Nah, insya Allah, kalau saran ini dijalankan, maka segala kegaduhan tidak perlu terjadi di negara tercinta, negara kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, saya setuju bahwa Dr. Sahganda Nainggolan adalah memang sang revolusioner yang takkan padam semangat juangnya dan takkan mati pemikirannya hanya karena dinding penjara yang sesat. Ada Bapak Anton Permana dan masih banyak lagi aktivis-aktivis buruh, mahasiswa, pelajar yang kritis yang saat ini mereka mendekam dalam penjara. Kita doakan semoga pemerintah Republik Indonesia segera membebaskan mereka tanpa syarat, sehingga membangun komunikasi politik yang bagus dengan para oposan ini, dengan para oposisi dalam rangka untuk stop kegaduhan dan ayuh mari, yaitu kita bangun bangsa Indonesia yang bermartabat sehingga kita semua sama-sama mendapatkan taufik dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak akan menyalahkan siapa-siapa karena memang tidak bisa disalahkan, karena kita harus benar-benar mengetahui bahwa ada beberapa hal yang melandasi saya sampaikan demikian, karena memang secara konstitusi ini sama-sama kita tahu bahwa ada batasan-batasan yang dilakukan seorang panglima. Singkatnya bahwa dalam memberikan bantuan itu ada aturan pelibatan satuan TNI pada masa damai. Ini adalah aturan-aturan di mana yang dilakukan oleh Pangdam Jaya ini sudahkah melalui prosedur aturan pelibatan. Jadi memang TNI boleh memberikan bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan kepada pemerintah daerah. Itu satu. Kemudian, kalau
menurunkan baliho ini adalah membantu Satpol PP? Ada dua. Kalau itu perintah dari atasan Pangdam itu secara operasional Panglima TNI dan bisa juga Presiden, selaku Kepala Negara, Panglima tertinggi. Berarti tidak salah. Jadi kita lihat apakah ada atasan yang menegur Pangdam Jaya atau tidak. Karena yang dilakukan adalah harusnya bantuan kepada kepolisian dulu. Polisi meminta tugasnya apa dan lain sebagainya. Kemudian dalam pelibatan, saya ulangi, dalam pelibatan, ini tidak boleh menggunakan alutsista ya untuk tempur. Jadi contohnya pesawat angkut boleh digunakan, kapal rumah sakit boleh digunakan, kapal angkut boleh digunakan, truk boleh digunakan, tetapi alutsista kendaraan taktis tidak boleh digunakan dalam memberikan perbantuan karena dalam kondisi tertib sipil, bukan darurat sipil, darurat militer. Sehingga saya tidak bisa langsung menjustis bahwa Pangdam salah atau tidak. Kita lihat saja. Kalau itu perintah dari Panglima TNI ataupun Presiden, maka tidak bisa disalahkan Pangdam. Tetapi kalau tidak ada perintah, kita tunggu saja ada teguran atau tidak. Apa yang disampaikan oleh siapapun juga, kalau melanggar terhadap itu, maka itu bukan mewakili TNI. Prajurit TNI mempunyai sumpah prajurit. Yang pertama, setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan. Yang ketiga, taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan. Latar belakang saya ini. Sehingga seorang bawahan harus taat kepada atasan, tetapi atasannya bagaimana? Atasannya tidak melanggar sumpah yang kedua maupun yang pertama. Kita merintahkan jual narkoba, dia bisa nolaknya. Yang kedua, apapun alasannya, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Saya ulangi, TNI tidak mungkin bermusuhan dengan FPI. Apa latar belakangnya? Baik FPI maupun Haji Rizik, mereka adalah warga negara yang dilindungi hukum dan tidak cacat hukum. Dalam arti kata bukan ada keputusan, kecuali disampaikan bahwa FPI itu adalah ekstrim kanan yang dilarang di Indonesia. Nah, itu baru bermusuhan. Tapi kalau tidak ada alasan. Tidak alasan. Jadi jangan membawa-bawa nama TNI dengan kejadian yang dilakukan oleh Pangdam Jaya dengan menurunkan baliho menggunakan panser. Saya ulangi, jangan seolah-olah semua TNI seperti itu. Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi TNI masih seperti yang dulu. Rakyat adalah sebagai ibu kandungnya dan TNI perlu rakyat. Karena untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, saat-saat terakhir adalah kebersamaan TNI dengan rakyat yang sama-sama berjuang mengamankan atau melindungi bangsa ini bersama-sama. Jadi saya ulangi, tolong pisahkan antara yang dilakukan oleh Pangdam Jaya itu tidak mewakili TNI seluruhnya. Termasuk juga yang dilakukan oleh Koop yang di Petamburan dengan menggunakan kendaraan taktis, itu pun sama. Tidak boleh menggunakan kendaraan taktis di masa damai seperti ini. Dandim berkoordinasi, komunikasi dengan Dirut Rumah Sakit UMI, Pak Dr. Andi, ada juga Pak Najamuddin ya. Kami melakukan koordinasi terkait dengan keberadaan Habib Rizik Syihab di Rumah Sakit UMI malam ini. Jadi pertama adalah betul bahwa Habib di sini ya untuk untuk diobservasi dan istirahat begitu ya. Beliau bersama istri dan anaknya ditempatkan di Presidential Suite. Saat ini kondisi beliau dalam keadaan baik ya. Namun saya sampaikan kepada pihak rumah sakit bahwa sangat baik sekali apabila Habib ya dilakukan proses PCR test ya untuk di swab itu, karena bagaimanapun beliau baru berinteraksi dengan banyak pihak, ada kontak yang sangat erat ya, CPK dan lain-lain begitu, dan saya kira tidak ada salahnya apabila dilakukan PCR test ya, dan disambut dengan baik oleh pihak rumah sakit, sudah dikomunikasikan dengan pihak keluarga ya, dan
mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya segera gitu. Jadi pihak komunikasi akan mengkoordinasikan itu dengan keluarga. Yang ketiga, ya, kami juga meminta kepada para jamaah atau semua, karena Habib juga meminta untuk tidak usah dijenguk ya, karena fokus pada pemulihan, fokus pada istirahat gitu. Karena itu ya sebaiknya juga tidak menghadiri ke sini. Ya, kita tidak ingin ada kerumunan di sini. Jadi diminta untuk mendoakan dari rumah itu semuanya supaya selalu diberikan kesehatan dan sebaiknya tidak berkumpul di sini, tidak ada kerumunan di sini. Kita akan antisipasi untuk memastikan tidak ada kerumunan di wilayah ini. Saya kira itu. Masih dibicarakan oleh keluarga, ya mudah-mudahan keluarga berkenan juga. Masih dibicarakan oleh pihak keluarga. Nanti teknisnya apa, tim dari pemerintah kota? Nanti tim dari Dinkes akan ke sini. Kota. Tadi sempat ketemu dengan Habib Rizik tadi. Enggak, beliau sudah istirahat. Ya, beliau sudah istirahat ya. Kita di luar saja tadi koordinasi dengan pengurus rumah sakit semua. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini.
Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.